Ibu-ibu lagi pada ngapain? Makan, megang HP. Mana sini HP-nya satu, mana sini? Mana sini, nanti share di WA grup ya. Ayo sini nih. Tuh, mana fotonya yuk. Ini emang, langsung deh. Langsung namanya juga ibu-ibu nih. Mana sih ini? Satu, dua, mana HP-nya? Tiga. Nah, udah bayar belum? Udah bayar, nambah sekali lagi bayar. Kirim ke WA. Ini udah makan belum yang ini? Belum pada makan. Mana yang punya omelin, yang punya kalau belum datang. Bobby. Bob, ini orang belum pada makan ini. Mana yang namanya Bobby? Gue mau kasih pantun buat lu ya, Bob ya. Ke Bogor membawa karung. Karungnya robek karena anak-anak. Bobby, kalau emang lu punya warung, kasih gue makanan yang paling enak. Mana sini Bobby Koeng? Mana Bobby? Bobby mana Bobby? Laper nih gue nih. Ya Allah. Ada Bobby-nya. Repot banget sih, sampai warung. Ini jatuh orang, gua antar ke lu. Ya Allah. Gak apa-apa ibu-ibu ya, saya duluan ya. Gini nih foodies, kulineran serasa main ke rumah Besti, Laper dikit, auto dimasakin deh tuh ya kan menu-menu lazisnya sama yang punya warung. Iya foodies, tempat makan Bobby Tinja alias Bobby Rahman ini emang lagi happening banget loh. Apalagi pas weekend kayak begini. Mak, siap-siap antri deh tuh bareng sama emak-emak akam sih. Ini menu baru, telur dadar siwang. Telur dadar siwang. Baiklah, Bob. Ini gue makan ya, Bob ya. Silakan kerja lagi, Bobby. Let's go, foodies. Mari kita makan. Karena lokasinya yang beneran hidden gems, belusukan masuk kampung nih foodies di bawah kaki Gunung Salak persis banget deh tuh. Nah, menu di sini pun tipikal homey and cenderung comfort food. Kalau selama ini kita cuma taunya nasi daun jeruk, ini versi the next levelnya loh, nasi siwang. Nggak cuma daun jeruk foodies, tapi ada sentuhan terasi, bawang goreng, kangkung crispy, dan semuanya tumpuk jadi satu. Wih, mantep nih. Wow, kalau kita bongkar ternyata isiannya full banget nih ya. Tuh, kangkungnya full. Wangi banget. Tapi aku mau cobain dulu, nggak usah pakai apa-apa dulu ya, foodies ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya pulen, udah gurih, udah kuat gurihnya. Tapi memang terasinya dia nggak terlalu strong banget. Jadi buat kita yang nggak begitu suka sama terasi, ini masih aman banget loh. Dominan isiannya emang di kangkung crispy foodies, makanya warnanya ikutan jadi hijau segar karena tersebar merata ke seluruh penjuru nasi. Jangan lupa, lauk utamanya nih foodies, telur dadar yang dibuat agak keribo, bukan tipikal kering berminyak, terus teksturnya tuh kayak lembut banget. Wah, telurnya tebel banget, dikasih dedaunan juga tuh, banyak banget nih daunnya nih, tuh. Full ya, bukan cuma di tengah doang, di pinggir doang, tapi emang full banget dari atas ke bawah, kanan ke kiri semuanya isinya daun bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Garamnya pas, asinnya oke. Dia pinter banget nih masaknya, nggak terlalu berminyak. Luarnya garing, dalamnya empuk banget. Kriuk-kriuk gitu dimakannya. Ada tempe juga nih foodies nih. Tempe dipotong kotak-kotak kayak gini, dikasih kecap, agak tebel juga ya, lumayan ya untuk ukuran tempe. Permacaman tempe kayak orek dan lain sebagainya ini lumayan tebel loh. Seporsi nasi siwang alias nasi bawang ini harganya di 17.000 only. Sederhana, tapi kalau semuanya dicampur aduk terus makannya di alam terbuka kayak begini sih, wah udah fix apa foodies? Yes, benar banget, lazis. Sekalian nih oncom goreng. Nah, biar makin nano-nano and vibe Sundanya teh berasa pisan ya kan, mantap bener. Jadi oncomnya ini karena memang udah dibungkus sama adonan tepung, jadi dia nggak ikut kegoreng ya dalamnya ya. Tapi justru ini bikin enak foodies. Luarnya garing, dalamnya lembut, rasa oncomnya masih berasa. Bob, enak banget nasi siwangnya, Bob.
Mantap. Gurih, asin, pedas dikit, ceki-ceki. Next, kalau mau yang asam segar juga ada dong nih guys. Pokoknya menu di sini tuh komplit pakai banget. Yummy yummy yummy. Seberangnya berasa, tapi dia tipis ya, jadi nggak terlalu menyengat. Langsung aja nih ya, ditutup dengan rujak. Lengkap ya, dan ini cantik banget nih. Tuh penyajiannya nih. Yes, ada jambu air, bengkoang, kedondong, nanas, mangga dengan sambal yang kental dan juga pekat nih foodies. Plus sentuhan buah cerme yang asam segarnya bikin melek maksimal. Manis, pedes, kacangnya berasa. Kok tiba-tiba rame? Saya yang kaget atuh, ibu ngapain videoin saya? Apa? Ya Allah, gimana foodies ya? Ya Allah, lagi makan difotoin, divideoin. Ini cobain deh sini, cobain. Ayo, ini mana saya mau nyobain sini. Ini. Jangan berebut ini, ayo. Cobain, cocok. Kasih tahu foodies di rumah bagaimana rasa rujak buatan Abobi. Rasanya gimana? Mas. Seger. Sambelnya. Enak ya. Pedesnya, asinnya, gulanya berasa banget. Seperti cintaku padamu yang berasa banget kan ibu kan. Ya Allah. Tuh buat kamu nih foodies yang mau weekendan santuy, vibes-nya main ke rumah Besti, kemudian ketemu sama kuliner yang kayak dimasakin orang rumah ya kan? Ya udah cus meluncur langsung ke Kandang Soang alias Kopi Kaso. Nah biar gak nyasar ya udah kamu scan QR code aja deh tuh di layar, oke? Happy weekend foodies! Makan receh, menu receh, tapi rasa. Aduh, sabar. Ada foodies, makan tempe ketebelan, makan receh sampai di CFD Babelan. Foodies, kita bakal olahraga hari ini dan cari-cari kuliner kita sini. Kita olahraga dulu ya. Setiap minggu pagi dari jam 6 sampai jam 10, CFD-an ini full of foodies, Babelan, dan sekitarnya. Demi berburu lebih dari 50 macam kuliner yang ada di sini loh. Wih, puas nggak sih itu jajannya? Nih foodies, salah satu rekomendasi yang bisa dicoba ini. Ada Habinara Bakehouse yang ramenya, rame bingit. Tuh foodies, ini pada posisinya masih jam 7 pagi ya foodies, tapi ini udah rame pol dan non-stop. Jadi benar-benar kayak mengepung tenda foodies ya. Permisi ibu, teteh ini mah masih muda. Jadi tadi udah pesannya apa? Yang bolu itu. Oh bolu warna-warni. Itu kan pernah juga mau nganti cuman Habis. banget nggak jadi lagi. Oh. Makanya ke pagi datangnya mudah-mudahan bisa dapat. Oh, ternyata di sini foodies yang masih semi gitu, saking fullnya ramenya. Tasya yakin dan percaya bahwa ini mereka ludes kayaknya cepet banget, bahkan sebelum jam 10 pun udah habis ya. Kita langsung aja lihat ada menunya apa aja ya foodies. 2 jam auto ludes loh, karena semuanya rebutan bolu kukus rainbow ini. Ini bisa di-mix ya dengan bolu kukus pisang maupun bolu kukus ketan foodies. Harganya tetap sama, 20.000 aja udah dapat 3 pieces. Wih, tinggal atur deh tuh sesuai selera aja ya kan? Yang penting mah hoki aja gitu dapetin bolu kukus viral ini. Anyway, sebenarnya itu basicnya sama nih ya, antara 1, 2, dan 3, cuman berbeda warna dan berbeda esensinya. Jadi Tasya akan paling tertarik dengan warna yang hijau, karena Tasya cinta uang. Uang kan kalau kata Mr. Crab warnanya hijau. Kita coba dulu dari aromanya. Wangi pandan banget loh ya foodies. Jadi di atasnya tuh ada topping lagi. Ini ada yang keju, ini juga ada yang coklat. Jadi itu bervariasi, tinggal pilih kalian aja sukanya apa. Tasya cobain yang mix, oke? Jadi dia tuh teksturnya berongga gitu ya, tapi tetap lembut banget. Bener-bener kayak chiffon.
Si putih telurnya juga nggak amis sama sekali ya foodies. Manisnya juga pas banget, nggak giung. Coba kita campurin sama si topping. Coy, kombinasi rasanya itu beradu banget di mulut. Jadi ada manis dari si bolunya, plus ada asin-asin dari si saus kejunya. Kombinasi yang cakep banget foodies. Mantap jiwa. Pantes bolu-bolu kukus ini diburu dan bisa ludes 200 pieces dalam sehari. Soalnya rasanya emang gak recehan, walau harganya receh. Foodies, ada salah satu my favorite color nih, pink kemerah-merahan. Ini ada burnt cheesecake yang strawberries. Meledak! Hah, enak banget Foodies. Jadi benar-benar kombinasinya ada rasa segar asam dari stroberinya, ada rasa gurih creamy dari si cheesecake-nya, dan ada manis-manisnya juga. Dan ini tuh benar-benar kayak kejunya berasa banget dan milky gitu loh. Andulita Barbana. Fix! Gak ada obat enaknya Foodies. Ini terfavoritasnya sih di antara yang sebelum-sebelumnya. Ini paling enak. Cream cheese yang dipakai emang punya cita rasa gurih dan sedikit buttery. Berasa lagi makan es krim versi nggak dingin gitu loh Foodies. Buruan scan QR yang ada di layar ya buat tahu lokasi dan juga harganya, oke? Pasti makan receh, mana receh, tapi rasa gak recehan. Ini ya Kak yang bikin enak tadi ya? Habis, wih, kecil. Sombong. Aku dong nih. Just nggak pakai basa-basi waktunya makan receh bagian Icapi Chips gue. Udah rame banget tuh yang minta disantap. Wih, kalap nih ya Cika. Aku mau coba ini dulu kali ya, tanpa nasi. Gurame bakar bumbu taliwang. Ikan gurame sudah digoreng setengah matang, dibakar menggunakan bumbu taliwang dengan aneka macam rempah. Proses masaknya ini Foodies sampai 2 kali nih. Sukses bikin teksturnya crispy tapi lembut di dalam. Mantap. Empuk ya. Si duri-durinya juga bener-bener kayaknya bisa aku telan deh. Pedasnya, mungkin kalau nasi di pinggir, sambalnya masih sedikit. Tapi jadi belum berasa banget, masih 5/10 lah. Rasanya gurih, asin, aduh enak banget, pedas. Kak, mau kemana Kak? Mau pulang, udah bayar kan? Ya udah deh aman. Bumbu taliwang yang ngeresep sempurna, tingkat kematangannya itu pas banget dengan porsi generous. Bisa banget nih ya Foodies, jadi opsi nih buat kamu yang mungkin lagi bosan gitu makan yang ayam-ayaman. Apa? Kurang menantang? Boleh banget dong kalau gitu giliran pemeran utamanya nih yang unjuk gigi, sambal rampai. Aku mah anaknya nekat Foodies. Belum ketahuan levelnya segimana, mau aku langsung cocol aja nasi gini. Sambalnya seger, pedas, asin, nggak ada manis-manisnya. Manisnya campuran dari sini. Aku masih bisa bertahan dengan tingkat kepedasan ini. Fresh from the cobek ya Foodies. Yes, karena sambal rampainya ini diolok langsung begitu ada pesanan. Asam segar yang khas dari tomat rampai serta pedas yang no gimmick dari cabai rawitnya. Ini asli mantep banget Foodies. Enak ya? Sambalnya mana sambalnya? Lama. Iya, sambalnya banget. Pedasnya berapa level berapa? Menurut kakak?
Kayak melatan kalau Ya kan, ya kalau ya, enak banget. Gurame taliwang, terong raos, sambal rampainya. Ulala, mantap bener. Ini benar-benar nih sambalnya sambal pedas, yang ini sambalnya sambal segar. Kalau buat yang takut pedas, langsung aja ininya dimakan juga, terong raosnya. Biar ada manis-manis. Nah, untung ada sayur asam. Salah. Aku pikir tadi ini sayur asam foodies, tapi kok di atasnya ada leci. Ternyata ini adalah es spesial DS. Nih. Gak kalah keroyokan, isian esnya ini ada jelly, nata de coco, kolang-kaling, jeli-jeli, kurma merah, dan juga kulit jeruk sunkit yang warnanya paling catchy. Ternyata kulit bisa dimakan ya, kulit jeruk ya. Enak loh, segar. Jadi ini spesial di sini, kalau kalian makan di sini, kalian harus pesan ini. Yaudah deh langsung aja cus kita melipir ke Tanjung Duren buat nikmatin sambal rampe yang suger bener ini. Harganya nggak bikin kantong jebol kok, mulai dari 7.000 aja. Cus meluncur budis. Oke Budis, jangan lupa ya, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Ayamnya lodoh banget, kalau kata orang Betawi udah empuk banget. Bumbunya juga nyerep sampai ke dalam-dalam, ngeresep banget, no. Tuh, sampai coplok. Foodies, Aldi Taher jualan ayam. Setelah sukses dengan Aldi's Burger, Aldi Taher bikin gebrakan lagi nih dengan ayam goreng basah. Warungnya sih belum ada ya Foodies, tapi kalau pengen nyobain duluan ya udah mampir aja deh tuh ke Festival Burger Dunia di Cilex Sudirman. Iya, judulnya Festival Burger, tapi Aldi Taher malah buka booth ayam goreng. Po Citra si Ratu Macan Pulau Gebang gak mau ketinggalan cobain juga tuh dia Foodies. Bang Aldi, ada empok nih. Empok, Ya Allah. Kenal gak sih? Gue malu, udah seakrab. Ya udah kenal gak sih? Salim, ya Allah salim, hormat bener kan? Salim. Gue burger. Berbeda dengan ayam goreng biasa, ayam goreng basah tuh cara masaknya nggak perlu waktu lama. Ayam yang udah diungkep dengan bumbu kuning cukup dicelup-celup ke minyak panas Foodies. Bang, ini kata Bang Aldi Taher saya udah dibikinnya spesial bakal saya. Mana? Ini ayam laki ya? Ayam bejantan. Laki. Tadi masa Bang Aldi Taher salim sama saya cium tangan. Ini demen kan ya? Bukan tua menghormati kan? Demen dong. Iya dia cium tangan gitu ya Allah. Kita kali itu kok. Iya. Aku pengennya kening, udah begini-gini nih. Mana spesial? Pedes ya? Oke. Abang makasih ya Bang. Ayam goreng basah sudah di tangan. Oke lanjut yuk kita berburu burger. Namanya juga lagi event festival burger ya kan? Kalau Foodies kesini bakal puas banget nyobain aneka burger. Secara ada belasan kedai burger dengan aneka bentuk dan juga ukuran. Nah salah satu yang agak lain ya burger dengan isian iga setulang-tulangnya ini nih Foodies. Wih ukurannya nggak nanggung-nanggung ya kan? Pak, aku mau coba yang ribs burger. Smoky. Smoky itu dilarang merokok. Jadi smoky jadi berasap. Oh, kalian Ada rasa asap-asap.
Oke, Ribs Burger ini tuh menu baru di kedai Biggest Barbecue. Isinya iga utuh seberat 400 gram. Wih, hampir setengah kilo tuh foodies. Ayam goreng basah dan burger iganya ngomong-ngomong dari tangan nih guys. Ya, waktunya kita icap-icip. Oke? Ini belum ada tokonya. Ini khususon. Tuh kalau di film-film negara premier nih, belum ada. Ini kita pertama, hanya orang-orang tertentu. Spesial ini. Ayamnya nih, Budi, ayam tuh kelihatan tuh ya. Ayamnya lodo banget kalau kata orang Betawi udah. Bumbunya juga nyerep sampai ke dalam-dalam, ngeresep banget. Tuh, sampai coplok. Pakai air kelapa nih, pantesan. Ada manis-manis gurih-gurihnya. Benar. Nama emak tahu obat ini. 100 buat Pok Citra. Bumbu kuning buat ungkepnya ini emang pakai air kelapa foodies. Jadi kayak ada rasa gurih alami dan juga aroma yang khas. Seporsi paket ayam ini udah dapat nasi daun jeruk, cukut goreng dan juga sambal. Enak. Umami. Ratu Macan Pulau Gebang approve. Lanjut Yumpo, kita sikat burger iga yang dari bentuknya sih bingung nih mau makan dari mana ya. Gede banget sampai dibopong. Baru ini pertama kali nih kita bopong burger. Itu berasa makan diri sendiri tahu. Tulang punggung iga keluarga. Ya. Makannya bagaimana? Makannya gimana emang kita? Gimana ini? Tuh. Udah biarin ya selagu-lagu gua ya. Bebaskan aja Mpok, yang pasti sih daging iganya dijamin empuk karena udah diasap selama 13 sampai 14 jam. Udin. Yang tadi namanya burger Biggest Rib Smoke Cake. Bener-bener aroma smoke cake. Ini mateng dengan sempurna banget no. Nah kalau foodies bingung kali ini mau makan apa ya weekend ini? Mendingan kamu langsung cus deh, datang aja ke Festival Burger Dunia yang masih berlangsung hingga 7 Juni besok, oke? Di sini makanannya enak-enak semua, standnya banyak, macam-macam, orangnya juga banyak. Buruan dah kemari mumpung eventnya masih ada. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Nasi gudeg mah udah biasa ya, tapi bubur gudeg udah pernah coba belum foodies? Nih kenali dulu gudeg Jogja Bu Marni yang ada di Bogor. Katanya sih rasanya lazis to the max karena resepnya khas Jogja yang otentik. Foodies, nah kapan lagi nih kita makan gudeg? Bukan di Jogja, tapi di Bogor. Nah, ini saya lagi bareng keluarga saya nih, ya kan? Ya, sayang sehat ya. Ini ibu mertua saya, ini anak saya. Enggak boleh bercanda, foodies. Menu bubur gudeg itu emang jarang ditemuin sih foodies, apalagi di wilayah Jabodetabek ya kan? Makanya Tezi bela-bela ini ke Bogor cuma buat nyobain seporsi bubur gudeg komplit. Ini sih bumbunya ngeresep banget foodies. Ayamnya juga lembut, nggak yang terlalu lembut, tapi gampang buat dikunyah foodies. Jadi nggak menghilangkan ciri khas ayamnya. Opor ayamnya tuh udah di presto dulu foodies sampai dapat tekstur yang super lembut tapi bukan yang lembek longlai gitu ya. Nah karena dimasak pakai santan, bumbunya benar-benar ngeresep banget sampai ke dalam-dalam dagingnya.
Ini ceker-ceker juga enak banget Foodies. Jadi tekstur kenyalnya itu masih ada banget. Pedasnya juga pas, nggak terlalu yang pedas-pedas mengganggu. Ada yang kenyal banget kayak jelly tuh. Jadi kayak makan agar sih ini. Ini manis, tapi nggak manis yang mengganggu. Kadang tuh kalau gudeg suka terlalu manis. Jadinya kita yang kurang suka manis agak-agak terganggu Foodies. Tapi ini manisnya pas banget. Nah ini kena buburnya pasti jadinya pas banget Foodies. Buburnya juga tingkat kematangannya pas banget Foodies, lembut banget. Tinggal kayak di seruput-seruput aja, nggak perlu dikunyah. Yang perlu dikunyah cuma ayamnya doang nih kayaknya di sini. Nah, fun fact nih Foodies, kalau gudeg manis, fix itu gudeg khas Jogja ya Foodies. Karena kalau melipir dikit ke area gudeg Solo nih, widih, mulai muncul itu sentuhan gurih-gurih manjanya. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore nih Foodies. Makanya jadi favorit banget kalau buat sarapan. Yang bikin tambah gemes nih, mereka jualannya di rumah gitu Foodies. Jadi makin kerasa homey ya, pas banget deh. Selain gudeg, di sini tuh banyak banget loh sebenarnya menu-menu khas Jogja dan juga Jawa Tengahan nih gitu Foodies. Kayak koyor yang satu ini. Koyor itu bagian dari urat sapi yang dimasak sama rempah pakai jahe, gula merah dan juga cabai rawit biar pedas manis. Wah, ini seger banget. Creamy juga ini. Terus pedas juga, agak lumayan pedas. Jadi kalau buat teman-teman yang suka pedas ini sangat-sangat rekomen. Kenyal-kenyal yang pasti. Terus dikunyahnya gampang banget Foodies. Jadi nggak yang kita harus kayak minyak sendal atau nggak. Ini gampang banget Foodies. Terus ini kelihatannya kayak berminyak ya. Tapi ini nggak bikin kita enek. Nggak mengganggu minyaknya sama sekali. Pedasnya juga mantep banget. Creamy-nya berasa banget Foodies. Karena disantap pas masih anget-angetnya, jadi cucok meong gitu Foodies sama suasana Bogor yang terkenal adem ini. Wah, siapa yang gak ketagihan nih kalau kayak begini coba. Jadi iya guys, kita cus ke Gudeg Jogja Bumerni yang ada di Jalan Taman Timanggu, Kota Bogor. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. First impression nih, dia nggak amis sama sekali Foodies. Seger banget, terus juga gurih, dan dia itu nyatu sama kuah bening yang kita guyur tadi itu Foodies. Mantep banget pokoknya. Hey, buat kamu para foodies yang sering gagal diet, cus merapat nih. Di Bekasi ada ayam kukus Mas Harmo yang viral di Kota Kembang, Bandung Foodies. Pastinya sehat plus endelita. Buktinya nih dalam sehari itu bisa ngabisin ratusan potong ayam tuh Foodies. Dan harganya masih receh dong, paket komplitnya aja nih 28.000 only. Foodies, di sini tuh ayam kukusnya modelan Chinese food gitu ya. Pakai ayam negeri yang dimarinasi bumbu kecap asin, saus tiram wijen dan juga racikan khas Mas Harmo. Dikukus kurang lebih 30 menit sampai bumbunya tuh ngeresap ke dalam daging ayamnya. Asik, kebayangkan endolnya kayak mana? Terus seperti komplit 28.000 dan dapat nasi, ayam kukus, pakcoy dan juga sambal khas Mas Harmo. Aih, mantep gak tuh? Aku nggak makan sendirian dong, nih aku bareng Bekasi Angels, nih bidadari, penghuni Bekasi nih Foodies, nih cantik-cantik kan, asik. Eits, jangan langsung dilahap dulu Foodies, wajib siram kuahnya dulu nih. Soalnya kuah bening ini dari kaldu yang keluar saat proses pengukusan ayam. Makanya gurihnya mah gak ada lawan. Ditambah lagi nih, ayamnya disajiin bareng sama garlic oil, bawang chung dan juga wanshui yang bikin aromanya makin harum and makin naikin selera makan kita. Asik. First impression nih, dia nggak amis sama sekali Foodies. Seger banget, terus juga gurih, dan dia itu nyatu sama kuah bening yang kita guyur tadi itu Foodies. Mantep banget pokoknya. Untuk tekstur daging ayamnya itu super duper nguper sekuper lembut banget ya kan? Lembut banget,
seger juga pokoknya. Sayurnya juga masih seger, Foodies. Sumpah. Ini the real healthy food. Enaknya dapet, sehatnya dapet, juara. Biar makannya makin seru, pesen ke Ciwis gorengnya deh tuh Foodies. Ini tuh crispy, gurih, and endol loh. Kalau masih kurang, tenang, ada sate kulit. Dijamin puas nih, soalnya tuh ukurannya jumbo-jumbo kayak begini nih. Terus sate kulitnya ini juga agak berbeza ya, soalnya kulitnya tuh dikukus dulu lebih dari 1 jam sebelum masuk proses pemanggangan. Foodies, coba lihat nih. Kulit ayamnya tebel banget, Foodies. Tuh, udahlah tebel tapi dia nggak yang kenyal-kenyal keras gitu loh, Foodies. Tuh, mudah banget buat dilepas tuh, Foodies. Wih, mantep banget. Cobain lagi ya. Itu juga cocok banget ya. Ditambah perasan jeruk ya kan. Rasanya malah makin seger gitu ya. So, tunggu apa lagi Foodies? Cus atuh yang mau nyobain ayam kukusnya. Tinggal scan QR code yang ada di layar ya, biar kamu nggak nyasar, oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan lagi. Foodies, karena kita mau jalan jajan virtual ke India bagian selatan. Wih, seru, asik. Kalau di Eropa naik cruise habis jutaan bahkan puluhan juta, kalau di India nih nggak nyampe 50.000 rupiah doang tuh Foodies. Wih, ini mah receh maksimal. Udah gitu di area bawah kapal ada ruangan full of musik. Wah, yang demen sama Bollywood mah harus banget ikutan nih kamu. Ade Wahyu. Nah, Foodies nggak muda, nggak tua, nggak laki-laki. Oke, nggak perempuan. Kalau nggak bisa joget bukan India namanya Foodies. Bukan orang India namanya. Oke. Nah ini saya habis naik perahu, habis naik kapal Foodies. Sama mereka nih joget-joget, party bareng. Haus banget, lapar banget. Gimana kalau kita langsung cari makan sana? Gak usah jauh-jauh Foodies, karena di area Marine Drive ini banyak banget kuliner India yang unik dan juga enak. Ya kan Del? Nah Foodies, ini masih di sekitar laut nih Foodies, masih di sekitar pantai. Lapar banget, panas banget Foodies, sampai malam nih. Kebeneran nih di samping saya nih ada salah satu street food, tempat makan yang rame banget. Bikin penasaran, ini aromanya aja wangi banget. Daripada nanti kehabisan, kita langsung pesan aja Foodies. Wow, Foodies, rame pol dong yang beli. Kalau di India, warung ini namanya Putu Kada Foodies, yang artinya toko atau warung yang menjual putu. Nah, yang bikin spesial, putu di sini penyajiannya berbeza ya sama putu di Indonesia. Kalau umumnya putu di Indonesia itu rasanya manis ya kan, karena ada gula merah di tengahnya. Nah, tapi nih kalau di Kerala atau di India bagian selatan lainnya, putu tuh ada yang asin gurih begini nih Foodies. Dicampur dengan kadala kari atau kari kacang hitam, chutney alias sambal atau kari daging lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Putunya dulu nih. Sumpah. Ini rasanya gurih banget, pedes banget. Jadi kalau si putunya ini rasanya sama kayak putu di Indonesia, teksturnya begitu, gerigil-gerigil kayak gitu loh. Kayak kerikil kecil-kecil kayak gitu. Jadi rasanya nih ada tuh karena dari si dagingnya ini Foodies. Rasanya pedes, gurih. Ini enak banget Foodies. Itu daging sapi dikasih bawang bombay. Enak banget Foodies. Sumpah. Oh ya Foodies, karena di wilayah Kerala dan juga India Selatan ini tuh mayoritas Muslim, jadi banyak banget makanan berbahan dasar daging. Mau cari hidangan daging yang dimasak apapun mah juga banyak tuh Foodies, ada di mana-mana. Untuk harganya sama aja kok Foodies kayak India bagian lain, malah bisa dibilang lebih mursida alias murah meriah alias receh tuh Foodies. Asik kan? Ini daging sapi banyak, berkali-kali lipat potongannya dari rendang. Harganya cuma 22 ribuan doang. Biasa banget tuh.
Nah, kalau yang ini namanya kapa puzugo, yakni hidangan khas dari Caroline terbuat dari singkong yang direbus lalu ditumbuk tuh foodies. Biasanya sih disajikan dengan kari ikan pedas, kari daging sapi, atau kari ayam kayak yang dipesan si Ado ini nih foodies. Ayamnya ini kan digeprek-geprek udah saya tadi ya. Digeprek-geprek jadi udah mateng, digeprek-geprek, mau banget dicampur sama sambelnya ini. Oh my god. Rasanya lebih pedas dibanding yang warna putih tadi. Ini enak banget. Pedas gurih. Nah, buat foodies yang pengen banget kulineran di India, tapi dengan vibes yang berbeda. Udah gitu lebih masuk pula sama lidah Nusantara kita. Kota Kochi atau wilayah India Selatan lainnya ini nih, pas banget buat dijadiin referensi kamu foodies. Ya udah langsung gas nggak sih? Cus, kali-kali mau liburan ke sini, cobain. Terus saksikan makan receh, karena hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies. Nikmat banget. Nikmat banget. Makan gulai kaki sapi pasti kedengarannya biasa aja ya foodies. Tapi nih gimana kalau kaki sapinya masih utuh setulang-tulangnya? Wih, ini nih baru luar bioskop. Nikmat banget. Nikmat banget. Aku agak curiga nih foodies. Ini sebenarnya ini orang Sunda apa orang Sumatera? Ini gulainya kayak gulai-gulai orang Sumatera foodies. Jadi dia rasa gulainya itu gurihnya berasa. Nih aku seruput lagi ya. Santannya pas. Udah gitu gurihnya, asinnya, manisnya, rempahnya. Ini aku bilang kayak bumbu orang Sumatera, bukan lagi di Bandung. Padahal saya sekarang lagi di Bandung, foodies. Wah, valid ya tuh ya lidah Sumateranya Ihsan. Karena bener banget tuh foodies, gulainya ini memang gulai dengan resep Sumatera Barat. Cukup unik juga sih foodies, nama warungnya Sambal Bakar Mbak Pur. Lokasinya di Bandung, tapi resepnya bumbu Sumatera. Definisi sempurna Nusantara dalam satu hidangan gak sih tuh? Cakep. Saking excitednya nih sampai lupa diri gak sih tuh Ihsan? Tapi jujur Li, kuah gulai yang gurih medok dan lembutnya kikil sapi ini bikin lupa daratan foodies saking endelitanya. Gurihnya santan juga gak lebay kok foodies, jadi gak bikin enak. Plus ada sedikit rasa pedas-pedas centil nih yang bikin kuahnya jadi berasa nyegerin. Tadi kan aku nyobanya dikit sambal ya. Ternyata di sambalnya ini ada kayak kencurnya gitu foodies. Makanya dia bikin aromanya juga makin jreng gitu. Jadi, beneran deh. Dikasih sambalnya, ini yang namanya gulainya, ini makin aduhai. Udah gitu aja, yang enggak dong foodies, cobain juga deh tuh gulai tahu cabai gendotnya. Wih, mantep ya. Ketemu lagi deh tuh sama si cabai viral, tapi versi gulainya foodies. Cabai gendotnya. Coba baru ini aku makan cabai gendot beneran utuh. Makanya ini pertama kali ya buat kalian foodies. Ternyata rasanya pedas banget ya. Dia lebih pedas daripada cabai-cabai biasanya ya. Buat yang pertama kali cobain cabai gendot tuh ya, pedasnya si cabai itu emang to the point banget. Tapi ini masih cocok banget kok ketemu sama kuah gulai yang gurih dan full of rempah. Masih ada lagi sambal bakar telur orak-arik pete. Saja sederhana tapi bisa bikin kamu nambah nasi berkali-kali. Gak percaya? Ya udah ya kita janjian aja yuk ke warungnya di daerah Taman Sari Bandung. Cus foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Kaki foodies.